Nah, materi terakhir sebelum kita ulangan, itu ada yang namanya ukuran letak data. Nah, kalau yang kemarin-kemarin kan kita bedakan menjadi dua, data tunggal dan data kelompok. Nah, kalau di sini kita jadikan satu, ukuran letak data itu. Jadi, ukuran letak data itu ada kuartil, desil, dan persentil gitu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kuartil. Kuartil itu adalah data yang sudah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kita akan mendapatkan 3 pembatas yang disebut dengan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Jadi kuartil bawah itu Q1, kuartil tengah itu disebut juga dengan median atau Q2, kuartil atas itu Q3. Jadi kuartil itu bukan ininya, bukan ini, tapi pembatasnya ini. Pembatasnya ini merupakan kuartil. Karena pembatasnya ada 3, jadi kuartilnya 1, 2, 3 gitu. Nah, ingat datanya sudah diurutkan. Letak kuartil data tunggal itu adalah letak QI sama dengan I, N plus 1 per 4. N itu banyaknya data, I itu dari 1, 2, 3, pembatasnya tadi. Sedangkan kalau data kelompok itu I kali N aja. Bedanya di sini. Kemudian kalau di data tunggal kan habis letak QI itu nanti kita misal letaknya tuh di 2,25 terus kita pakai yang X2 ditambah X dari sisanya yang 0,25 itu data keberapa dikurang data keberapa gitu kan. Nah kalau data kelompok itu sama kayak waktu kita ngitung median, jadi cari letaknya dulu, setelah tahu letak dan kelasnya kita akan masuk ke sini ke nilai dari kuartil gitu. Coba kita lihat contohnya ya. Di sini ada data tunggal berbobot atau tak berbobot. Jawab dulu. Tak berbobot. Nah, di sini kita urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini sudah Bu Juni urutkan. Yang pertama mengurutkan data, kemudian letak Q1 itu sama aja. Q1 sama dengan 1, N-nya itu 10, 10 tambah 1 dibagi 4. Kita dapatkan Q1 itu 11 dibagi 4 sama aja 2,75. Yuk kita hitung bareng-bareng. 11 dibagi 4. Dapatnya berapa? 3 coba. 3 kali 4 berapa? 12. Kebanyakan kan? Berarti kita pakai 2 aja. 2 kali 4 itu 8. Kita kurangkan. 11 dikurangi 8 itu adalah berapa? 11 dikurangi 8? 3. Kemudian 3 kan lebih kecil dari 4. Kita kasih 0, di sini kasih koma. 30 dibagi 4 itu 7. 7 kali 4 itu 28. Kita kurangi. Dapatnya 2. 2 kan nggak bisa tambahin 0. 20 dibagi 4 itu 5. 5 kali 4 itu 20. Habis nggak? Habis. Berarti dapatnya 2,75. Nah, setelah kita dapat letak data Q1 itu data ke 2,75, kita masukkan. Ini datanya bisa kalian ganti sebagai X ya. Jadi bisa kalian tulis X 2,75 gitu. Nah, 2,75 itu kan berada di antara data kedua dan data ketiga. Jadi sisanya ini data kedua ditambah 0,75 dikali dengan data ketiga dikurangi data kedua. Jadi data ketiga dikurangi data kedua dulu. Kita cari data kedua sama data ketiga. Data keduanya yang setelah diurutkan itu adalah 2. Data ketiganya itu 3 gitu. Urutan kedua sama urutan ketiga. Berarti kita dapatkan, oh yang atas ya. Berarti 2 ditambah 0,75 dikali 3 kurangi 2. 3 kurangi 2 itu 1. 0,75 dikali 1 tetap 0,75. Nilai berapapun dikali 1 itu masuknya nilai itu sendiri. Contoh 10 juta dikali 1, 10 juta. Kemudian 2 ditambah 0,75. 2 kan nggak ada komanya, berarti di sini 0,75. Cara menjumlahkannya gitu. Jadi kita dapat 2,75 gitu. Oke, yang bawah dipelajari ya. Yang ini data tunggal berbobot, yang data tunggal berbobot kita nanti membahasnya di yang bawah aja ketika kita di desil atau persentil. Kemudian ada histogram. Kalau histogramnya di contoh Bu Juni yang min median modus itu kan diketahuinya nilai tengah. Kalau ini diketahuinya tepi bawah sama tepi atas. Kita langkah pertama juga harus mencari TDF dulu yang ditanya kuartil bawah. Nah,
TDF-nya itu dicari lewat gimana? Kita bahas dulu deh ya. Ini 26,5 itu kan tepi bawah. Berarti batas bawahnya adalah 27. Ini sampainya berarti 31. 27 sampai 31 itu interval pertama. Panjang kelasnya berapa? 27, 28, 29, 30, 31. Ada 5. Panjang kelasnya 5. Kita tulis di sini dulu. 27 sampai 31, panjang kelasnya 5. Setelah 31 ada 32. Kita hitung 32, 33, 34, 35, 36 gitu. Cara intervalnya ke bawahnya gitu. Kemudian frekuensinya dari tinggi histogramnya ya. Saya kira aman di sini. Kemudian cari frekuensi kumulatifnya. Kita jumlahkan dia seperti yang kita cari median tadi. 5 tambah 8, 13. Terus 5 tambah 8 tambah 12 itu 25. Atau bisa dihitung lewat 13 tambah 12 itu 25. Seterusnya gitu. Kemudian kita mencari letak kuartil pertama. Nah, letak kuartil di data kelompok dan di data tunggal itu berbeda. Diingat-ingat. Nah, di sini letak QI sama dengan I dikali N. N-nya tuh dari sini. Paling bawah di FK itu pasti N. N-nya berarti 48. Nah, 1 kali 48 itu 48. 48 dibagi 4 itu 12. Jadi, kita cari data ke-12 itu di mana? Ini kan baru 5. Coba naik naik. Dia udah masuk ke 13. Berarti dia masuknya di mana? Di sini 13. Karena 25 udah kelebihan ya. Berarti kelas kuartil pertama itu di sini. Kelas Q1 gitu. Jadi berada pada kelas kedua dengan interval 32 sampai 36 dengan TB-nya 32,5. Harusnya berapa TB-nya? Bojone tipo 31,5. Di sini harus 31,5 ya diganti. Kemudian I dikali N per 4 itu kan 12, langsung dimasukkan ke sini. Boleh. FK itu frekuensi kumulatif sebelum. Itu 5 kan, ini yang di bojone biru. Frekuensi pada kelas kuartil itu 8. Berarti 12 dikurangi 5 dibagi 8. Terus kita dapat 7 per 8 kali 4. Kita bisa kalikan 7 kali 4 dulu. 7 kali 4 tadi berapa? 28. Kita porok habit 28 dibagi 8. Dapatnya 3 kali 8 itu 24. Kita kurangkan 4. 4 lebih kecil dari 8. Sini kasih koma. 40 dibagi 8, 5. 5 kali 8 itu 40. Dikurangi habis. Jadi kita dapat 3,5. Ini tadi harusnya 31,5 ya. 31,5 kita urutkan komanya ditambah 3,5. 0 sama 0, 0 minus 1, 3, 4, 5. Harusnya ini bukan 36 tapi 35. Nanti dibenarkan ya. Kemudian desil. Nah, desil itu kalau kuartil tadi kan bawahnya 4, kalau desil bawahnya 10. Bedanya gitu aja. Karena desil itu membagi data menjadi 10 bagian setelah data tersebut diurutkan. Pembatasnya cuma ada 9. Jadi desil cuma sampai 9. Ini juga sama, bedanya cuma di sini. Nah, sebelum kita lanjut ke desil sama persentil, coba lihat di halaman sebelum latihan soal. Nah, sebenarnya median, kuartil, desil sama persentil itu mirip-mirip. Perbedaannya cuma di sini, yang bojone merah-merah. Kalau median itu tuh suatu nilai yang membagi data terurut menjadi 2 bagian sama banyak. Kalau kuartil 4, kalau desil itu 10, kalau persentil itu 100. Jadi, letak ME-nya itu kalau median itu pernya per 2, kuartil itu 4, desil itu 10, persentil itu 100. Begitu juga yang data kelompok. Yang data kelompok tadi kan I kali N. Kalau median 2, kalau kuartil 4, kalau desil 10, kalau persentil 100. Misal nanti yang ditanya adalah kuartil pertama, berarti I-nya nanti diganti 1. Misal ini persentil ke 70, berarti I-nya nanti ini diganti sebagai 70 gitu. Nah, ini juga bojone tipe harusnya bukan letak tapi nilai. Nilai dari data kelompok. Data kelompok nanti dibenarkan ya. Nah, bedanya mereka cuma yang di merah-merah bojone ini. Ini kan dari mana? Dari letak data kelompok ini tadi kan. Berarti kita tuh punya rumus yang secara keseluruhan, rumus umum. Letak Y itu dimisalkan sebagai X. Jadi misal ini letak ME itu dimisalkan menjadi X. Gitu.
X itu letaknya yang di merah-merah Bu Juni toh. Ini sebagai X gitu. Y sama dengan Y itu nilainya nanti TB ditambah X min FK per F dikali P. Kalian nanti boleh pakai ini. Sebenarnya tuh kalau kalian udah hafal median, tinggal di freestyle aja. Kalau misalnya QI dibagi 4, kalau desil dibagi 10, kalau persentil dibagi 100 gitu. Nah, Bu Juni rasa kalau yang median, kuartil, desil sama persentil belum jelas, boleh ditanyakan ya. Nanti kalian kalau istirahat atau gimana gitu boleh menemui Bu Juni di ruang PPL atau gimana gitu. Nah, sekarang Bu Juni bahas buat yang nomor 5, latihan soal nomor 5. Di sini ada data nilai dari 50 sampai 90 yang ditanya adalah kuartil bawah dan kuartil dan desil ke-8. Di sini Bu Juni akan membahas kuartil bawahnya, desil ke-8-nya silahkan dicoba. Bedanya apa? Kalau yang ini dibagi 4, kalau desil nanti dibagi berapa? 100. Pinter. Bisa kalian, aku yakin. Terus, tahap pertama dari itu tadi adalah membuat tabel yang memuat FK dulu. Tabel yang memuat FK di sini. Nah, ini kan frekuensinya. FK awalnya 3, terus 3 tambah 5 itu 8, kemudian 3 tambah 5 tambah 7 itu 15, kemudian 3 tambah 5 tambah 7 tambah 4 itu 19, yang terakhir 3 tambah 5 tambah 7 tambah 4 tambah 1 itu 20. Bisa juga lewat 3 kan awalnya, terus 3 tambah 5 8, 8 tambah 7 15, 15 tambah 4 itu 19 gitu. Nah, setelah membuat tabel, tentukan letak dari kuartil bawah. Kuartil bawah tadi Q1, kalau kuartil tengah berapa? Q2 atau bisa disebut juga dengan median. Kalau kuartil atas itu Q3. Letak QI rumusnya itu sama dengan I dikali dengan N plus 1 dibagi 4 gitu. Karena yang ditanya adalah kuartil ke-1, berarti I-nya itu 1. Banyak datanya tadi ada 20, berarti 1 dikali 20 tambah 1. 21 dibagi 4 berapa? Oke, coba kita porok habit lagi ya. 21 dibagi 4. 2 dibagi 4 nggak bisa, jadi kita langsung 21. 4 kali berapa ya hasilnya mendekati 21? Itu adalah 5. 5 kali 4 itu 20. Kita kurangkan 1 lebih kecil dari 4 kan bisa. Kita kasih 0, atas kasih koma. 10 dibagi 4 itu 2. 2 kali 4 itu 8. Kurangi 10 dikurangi 8 itu 2. 2 lebih kecil lagi, 20 dibagi 4 itu 5. 5 kali 4 itu 20 dikurangi, habis kita dapat 5,25. Jadi, kuartil bawah berada di data ke berapa di situ? Data ke 5,25 gitu. Menentukan nilai kuartil bawah. X-nya kan X 5,25. Nah, X 5,25 itu berada di antara data ke 5 dan data ke 6. Jadi, X 5-nya kita tentuin dulu. Di sini pakai X dari 5, kemudian 0,25 kurung buka X6, tadi kan berada di antara data ke-6 sama data ke-5, jadi X6 dikurangi X5 gitu. Kalau tadi kan data tunggal tak berbobot, kalau ini data tunggal berbobot gitu dari sini. Nah, kita cari data ke-5 sama data ke-6 tuh di mana sih gitu. Ini kan cuma sampai data ke-3, berarti naik lagi kan? Data ketiga, ini sampai data ke-8, ini 15 kebanyakan. Berarti yang akan kita pakai adalah kelas ke-2. Kelas ke-2 nilainya berapa? 60. Berarti data ke-6 dan data ke-5 itu nilainya sama-sama 60. Habis itu 60 ditambah 0,25 dikali dengan 60 kurangi 60 itu 0. Nah, nilai berapapun kalau dikali 0 hasilnya tetap 0. 60 tambah 0 itu 60. Jadi, kuartil bawahnya itu adalah 60. Yang desil silahkan dicoba. Nah, yang terakhir kita akan membahas soal di nomor 6. Di sini ada soal UN paket 5 tahun 2014, yaitu data kelompok yang disuruh menentukan kuartil atas dan persentil ke-66. Yang kuartil atas nanti kalian yang cari, persentil ke-66 kita cari bareng-bareng. Diketahuinya statistika sama data berat badan. Kemudian cara mencari persentil ke-66, pertama tuh buat tabel yang memuat FK dulu nih. Sudah diulang-ulang terus sama Bu Juni, cara nyari frekuensi kumulatif gimana? Yang pertama 5, kemudian 5 tambah 18, 23,
5 tambah 18 tambah 42 itu 65, dan seterusnya ya. Setelah membuat tabel yang memuat FK, kita kemudian menentukan letak dari persentil ke 66. Nah, tadi kan letak dari data kelompok dan data tunggal beda ya. Bedanya cuma yang data tunggal tuh ada N plus 1-nya, kalau yang ini cuma I kali N aja. Karena yang ditanya adalah P ke 66 atau persentil ke 66, I-nya diganti dengan 66, jumlah data atau banyak data, banyak datanya di sini kan 100. Di sini diisi dengan 100 per 100. Kemudian disederhanakan dapatnya atas 1 bawah 1, jadi 66 kali 1, 66 dibagi 1, 66. Jadi persentil ke 66 terletak di data ke 66 atau X66. Berada di kelas berapa? Kalau 65 kan belum sampai ya 66, berarti dia masuknya ke kelas ke 1, 2, 3, 4. Berada di kelas keempat dengan interval 69 sampai 71 dan TP-nya adalah awalnya 69 berarti 68,5. Rumus dari itunya TP ditambah I kali N per 100 dikurangi FK per F kali P. Coba deh kalian lihat jawaban kalian di median tadi, kan juga sama. Bedanya kalau median per 2 ini per 100 gitu. TP-nya 68,5. I kali N per 100 tadi kan sama aja letak ya. Udah kita cari yaitu ketemunya adalah ini 66. Kemudian di sininya berarti 66. FK-nya itu yang bujuni merah-merah ada emoticon lucu. 65. F-nya frekuensi median yang di pink itu 27. 68,5 ditambah 66 dikurangi 65 itu 1 per 27 dikali 3. 27 sama 3 itu sama-sama bisa dibagi 3. Kita sederhanakan, kita dapat 1 per 9 gitu. Kita porok-habit yuk, 1 dibagi 9. Sudah berapa porok-habit nih? 1 dibagi 9. Oh, yang warna beda aja deh. 1 dibagi 9. Kan nggak bisa. Langsung kasih 0, sini 10. 10 dibagi 9 itu 1 kali 9, 9 dikurangi 1 lagi, nggak bisa 10. 1 kali 9, 9 dikurangi 1 lagi 10 dibagi 9, 1. Nah, kita sampai ini aja 0,111. Karena belakangnya 1 itu 1, berarti ini yang nggak perlu dipakai. Jawabannya 0,11. Kita jumlahkan 68,5 ditambah, kita samakan komanya, urutkan 0 kan, ditambah, dapatnya 68,5 sama 16. 68,61 begitu. Sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Tanyakannya boleh baca bukunya, boleh di grup, boleh di kelas gitu. Cukup sekian di ukuran letak data. Sampai jumpa di video selanjutnya.